Carrier Black Diamond Bolt 24 memiliki desain yang simple namun elegan, suspensi back system yang reaktif serta aerodinamis sehingga sangat nyaman kita gunakan. Swing arm dan hip belt yang dapat menjaga sirkulasi udara di saat back panel merenggang selama penggunaan. Dilengkapi dengan kantong pada hip belt, akses bukaan atas yang efektif, dan tentu saja side resleting yang dapat menjaga efektivitas penggunaan Carrier ini. Hai, kita bertemu lagi dengan channel Pendaki Jadi-Jadian. Oke, pada video kali ini gue mau mereview Carrier D-Pack atau backpack keluaran dari Black Diamond seri Bolt 24. Ya, jadi Carrier ini sangat banyak manfaatnya, dapat kita gunakan untuk hiking, trekking, climbing, atau bahkan kita gunakan untuk ke kantor dan traveling tentu saja ya. Ya. Jadi kita akan menjelaskan, gua akan menjelaskan kira-kira fitur apa saja yang ada di Carrier ini dan apa saja manfaat dari bagian-bagiannya, apa kekurangannya dan apa kelebihannya. Yuk, jangan lupa tonton video ini sampai habis, dan yang lebih penting nih teman-teman, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian ya, agar tidak ketinggalan dengan video terbaru dari Pendaki Jadi-Jadian. Yuk kita mulai. Apa saja bagian-bagian yang ada di Carrier ini? Kita mulai dari mana ya? Oke, yang pertama dari sini dulu. Tentu saja ini namanya swing arm yang dilengkapi dengan fitur suspension ya. Jadi saat kita menggunakan Carrier ini itu sangat bagus sekali di punggung dalam penggunaan Carrier ini. Entah itu selama kita gunakan untuk climbing, trekking, atau hiking ya. Kemudian ini hip beltnya ya, ada hip beltnya, dan di sini dilengkapi oleh kantong yang dapat kita gunakan untuk menaruh benda-benda kecil yang kita gunakan di perjalanan atau selama trekking. Kemudian ini ada kuncinya ya, lock untuk hip beltnya di sini. Dan ini dapat kita besarkan dan dapat kita kecilkan. Kemudian di dekat swing arm ini itu ada strap di dada, jadi fungsinya untuk menyeimbangkan Carrier ini. Kemudian ini penguncinya ya, dan ini ada fluidnya nih, seperti itu. Untuk back systemnya dia ada mesh, kemudian di dalamnya seperti ada busa yang bolong-bolong ya, seperti ini. Dan selanjutnya bagian samping, ini ada kantong samping yang biasanya digunakan kalau kita ingin menempatkan botol minum atau payung atau benda lainnya yang kita butuhkan. Di sini juga untuk strap pengencang ya. Ini strap pengencangnya. Dan di sebelah sini, sebelah kanan, di sini ada side resleting ya. Jadi kita bisa mengambil barang kalau di perjalanan ada barang yang ingin kita ambil, kita cukup membuka bagian sampingnya ini dan kita tidak perlu membongkar packingan kita. Oke, di sini pun sama. Di sini ada kantong sebelah kanan untuk air minum dan lain sebagainya. Dan selanjutnya pada bagian depan seperti ini. Nah, biasanya untuk slot ini itu digunakan untuk menaruh trekking pole atau mungkin tiang flysheet mungkin ya, bisa. Dan di sini ada strap untuk bagian atasnya, dan sayangnya sih untuk bagian bawah dia tidak dilengkapi strap untuk mengunci trekking pole yang berada di bawah sini. Oke, kemudian lanjut, ini adalah strap untuk headnya. Jadi kalau kita buka nih, atasnya seperti ini. Ini kompartemen utamanya ya, dalamnya. Ini dapat kita longgarkan ya. Ini sengaja saya isi dengan beberapa kain biar kelihatan gemuk aja. Seperti ini. Kemudian untuk bagian headnya di belakang sini ada kantong, ada resletingnya ya. Hanya satu. Apalagi yang belum. Dan pada bagian mana lagi? Oke, ini kita juga bisa menggunakan kantong air ya, water bladder, dimana untuk selangnya itu dapat kita sangkutkan di sisi sini. Salah satu fitur penting yang ada pada Carrier ini dimana kita dapat menggunakan water bladder, dan tentu saja hydration kompatibel dengan external access-nya ya. Jadi terdapat di bagian belakang kompartemen utama di antara dengan back systemnya. Ya, jadi untuk pemasangan water bladder pada D-Pack ini
Itu kurang lebih sama seperti saat kita memasang pada carrier lainnya. Dan adapun untuk maksimal water bladder yang dapat kita gunakan ukuran 1,5 liter, karena itu pun juga sudah terasa sangat penuh. Dan kebetulan water bladder gua ini memiliki 2 selang, dan juga untuk penyangkut water bladdernya di sini gua menambahkan karabiner kecil karena dia tidak berbentuk strap ya. Jadi kalau dia berbentuk strap mungkin akan lebih baik lagi ya. Untuk akses selang water bladder itu dari belakang headnya, dan dimana untuk selangnya kita arahkan ke swing arm atau strap bahu seperti ini untuk hasil dari pemasangan water bladdernya. Dan jangan lupa disangkutkan untuk memastikan posisi selang water bladder itu stabil. Dengan panel belakang yang fleksibel dan hip belt yang kuat, Bolt 24 mentransfer berat secara efisien ke pinggul. Swing arm suspension memungkinkan kita menjaga beban tetap terpusat dan kita dapat bergerak fleksibel sesuai dengan gerakan kita. Walaupun panel belakang tidak berventilasi seperti panel mesh yang posisinya stabil, namun secara umum pada bagian back system, tali bahu, dan sabuk pinggul atau hip belt itu berventilasi sangat baik sehingga sangat nyaman kita gunakan. Dan memang yang gue suka dari fitur Black Diamond Bolt 24 ini adalah suspension swing arm yang memungkinkan pengguna dengan mudah menekuk tubuh. Intinya kita dapat bergerak secara fleksibel, dan carrier ini adalah paket lengkap ya, dan menurut gue dirancang dengan baik yang sangat cocok untuk kegiatan outdoor. Dengan fitur-fitur efektif dan suspensi yang nyaman, tentu saja kita dapat merasakan carrier ini itu memberikan performa yang sangat bagus ya, kinerjanya tinggi, dan gue rasa ini sangat cocok digunakan untuk kegiatan pendakian gunung. Dan untuk bahan pembangun dari carrier ini, bagian luar dia 210D ripstop main dan bagian dalam 210 Dobby abrasion. Dengan suspensi yang efektif, kemudian bahan kain yang tebal serta kuat, dan desain yang simple, carrier ini itu sangat cocok apabila kita gunakan untuk kegiatan ultralight hiking dengan membawa beban yang ringan tentunya. Sebenarnya di luar sana itu masih banyak ya carrier lain yang juga itu lebih ringan dan bahkan memiliki lebih banyak fitur. Namun apabila teman-teman ingin mencari yang simple, jadi Black Diamond Bolt 24 ini menjadi salah satu pilihan yang dapat kita andalkan. Dengan berat carrier ini kurang dari 1 kilo, menjadikan carrier ini sangat cocok kita gunakan untuk kegiatan ultralight hiking. Dan ini adalah bagian external carry, di mana kita dapat menyimpan beberapa barang yang quick access seperti tiang flysheet, karabiner, sekop, dan lain sebagainya. Dan adapun untuk bagian headnya ini itu dia fix dan tidak dapat kita tinggikan, dan bagian kompartemen utamanya juga lumayan sangat mudah jika kita ingin melakukan packing ya. Dan hanya terdapat satu strap pengencang untuk kita sambungkan ke bagian headnya, dan pada bagian head ini terdapat kantong yang dapat kita gunakan menyimpan benda apapun yang quick access juga. Dan sayangnya untuk resletingnya dia tidak tahan air ya, jadi kadang-kadang airnya itu bisa masuk melalui celah-celah resleting. Dan ini adalah bagian untuk strap mengencangkan atau mengendorkan bagian swing arm atau strap bahu ya. Jadi fungsinya apabila kita kencangkan itu cocok digunakan untuk turun gunung. Dan untuk pada bagian sampingnya itu terdapat side access dan compression strapnya ya, yang hanya ada di bagian atas. Dan gue sangat kecewa kenapa hanya ada di bagian atas ya, gue berharap ada di bagian bawah. Dan untuk kantong tambahannya di samping kanan kiri itu sangat berfungsi sekali. Dan adapun untuk bagian hip belt juga dapat kita setting atau adjust sesuai dengan kenyamanan kita. Ya, dan itulah tadi ya penjelasan dari gua mengenai carrier Black Diamond Bolt 24 ini. Tadi gua sudah menjelaskan bagaimana cara menggunakannya, apa saja bagian-bagiannya, dan apa saja fitur-fitur yang ada pada carrier ini yang dapat kita rasakan manfaatnya tentunya ya. Dan saat ini gua akan menjelaskan apa saja kelebihan dan kekurangan dari carrier Black Diamond Bolt 24 ini. Jadi yang pertama, dengan adanya teknologi suspension wing arm, gaya ya. Carrier ini memberikan kita keleluasaan dalam bergerak ya, seperti saya contohkan tadi, di mana saat kita menggunakan carrier ini itu tangan kita itu masih bebas bergerak ya, jadi tidak ada hambatan. Itu salah satu yang saya suka dari carrier ini. Kemudian yang kedua adalah external carry. Oke, external carry maksudnya adalah di bagian luar ini kita juga dapat menaruh barang-barang yang kita butuhkan. Contoh misalnya seperti trekking pole dapat kita taruh di sini, kemudian krampon mungkin,
atau mungkin tiang flysheet, atau mungkin botol minum di kantong samping sini, itu bisa kita simpen di luar carrier ini. Oke, kemudian bahannya termasuk build quality yang bagus ya, good build quality. Jadi ini tuh awet, tahan, dan kuat ya. Dan gue sendiri pun itu sudah menggunakan carrier ini selama 3 tahun lebih. Pernah gue gunakan untuk naik gunung, pernah juga gue gunakan itu membawa beban yang overload ya dengan carrier ini ya, dan sampai sekarang masih awet tentu saja. Paling yang berkurang paling warna logonya saja mungkin ya. Oke, yang selanjutnya adalah akses resleting samping yang sangat membantu apabila kita membutuhkan barang-barang yang sudah terlanjur kita packing, itu ingin kita ambil, itu bisa kita ambil dari samping sini ya. Oke, kemudian back sistemnya ini menurut saya itu fleksibel. Jadi saat kita gerak-gerak dan saat kita ini ya menggerakkan badan, terutama mungkin kalau kita climbing mungkin itu akan lebih terasa ya. Itu sangat nyaman menurut gua. Jadi carrier ini dengan back system yang model seperti ini, dalamnya ada busa, kemudian ada mesh, dan busanya ini ada bolong-bolong juga. Dia memberikan aerodinamika atau jalur udara yang dapat menyejukkan punggung kita. Oke, kemudian yang terakhir untuk kelebihannya adalah untuk kualitas yang seperti ini, harga yang beredar di pasaran tuh menurut gua itu sangat worth it kita keluarkan untuk membeli carrier Black Diamond ini. Dan adapun untuk kekurangannya carrier dari Black Diamond ini, yang pertama ini tidak cocok kita gunakan untuk membawa beban yang berat. Misalnya contoh, kalau menurut gue sendiri sih, kalau beban di atas 7 kilo itu sudah terasa tidak efektif ya. Jadi keseringan, lebih sering gue itu menggunakan carrier ini itu dengan beban di bawah 5 kilo biasanya. Kemudian tidak ada strap kompresi pada bagian bawah di sini. Ya, jadi kan ini cuma ada pada bagian atas ya, strap kompresi ini untuk mengencangkan ini. Ini hanya ada di bagian atas, dan di bagian bawahnya dia tidak ada, hanya ada pengencang untuk kantong samping seperti ini. Oke, kemudian tidak tahan air. Jadi jika kalian ingin membeli Black Diamond carrier yang model seperti ini ya, pada intinya itu kalian jangan lupa membeli tambahan rain covernya ya. Kemudian yang terakhir, kantong hip belt. Oke, kantong samping di hip belt ini hanya ada satu. Sayang sekali, sebenarnya kalau ini ada dua itu akan lebih mantap lagi loh. Ya, kira-kira seperti itu ya untuk penjelasan kelebihan dan kekurangan dari carrier Black Diamond Bolt 24 ini. Dan kira-kira begitu ya video dari gua. Terima kasih telah menonton channel Pendaki Terima kasih telah menonton video dari channel Pendaki Jadi-Jadian. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel Pendaki Jadi-Jadian, yaitu channel yang mereview alat-alat outdoor. Terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.